Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kami dari tim debat Legal Eagles dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Kami sebagai peserta debat KPS Lapor yang kedua dalam tahap penyisian Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Saya Ali Sabradi selaku pembicara pertama. Saya Angga Rahyana selaku pembicara kedua. Dan saya Nadi Sabana selaku pembicara ketiga. Legal Eagles, tuntaskan. Saya pembicara pertama yang berperan sebagai pihak pro menyetujui mosi pada kali ini, yaitu Indonesia perlu membentuk pengadilan khusus kejahatan cyber untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ke argumen kami, izinkan saya untuk mendefinisikan apa itu pengadilan khusus kejahatan cyber dan efektivitas penegakan hukum. Pengadilan khusus kejahatan cyber yang kami maksud adalah lembaga peradilan yang memiliki kompetensi eksklusif dalam menangani tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi, informasi dan komunikasi, dilengkapi dengan hakim yang memiliki teknik khusus, prosedur yang disesuaikan dengan karakteristik digital appendix serta infrastruktur teknologi yang memadai. Sedangkan efektivitas penegakan hukum dalam konteks ini, Dewan Juri yang terhormat merujuk pada kemampuan sistem peradilan untuk memproses perkara kejahatan cyber dengan cepat, akurat dan menghasilkan putusan yang berkeadilan serta memberikan efek jerah. Dengan ini, Dewan Juri yang terhormat, saya dengan tegas menyatakan bahwa kejahatan cyber memiliki kompleksitas teknis yang sangat tinggi dan berbeda fundamental dengan kejahatan konvensional, sehingga membutuhkan penanganan oleh hakim yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi digital. Dalam menangani kejahatan cyber, hakim harus memahami konsep-konsep seperti enkripsi end-to-end, blockchain forensis, metadata analisis, digital signature propagation, dan berbagai teknik sophisticated hacking yang terus berkembang. Berbeda dengan kejahatan konvensional, Dewan Juri yang terhormat, yang bukti fisiknya dapat kita lihat dengan secara langsung, barang bukti digital memerlukan interpretasi teknis yang sangat spesifik, di mana ketika hakim di pengadilan umum harus memutuskan kasus advanced persistent threat atau disebut APT yang melibatkan zero day exploit atau kasus cryptocurrency laundering melalui mixing service, mereka membutuhkan pemahaman yang tidak hanya super level tetapi mendalam tentang cara kerja teknologi tersebut untuk mendapat nilai mesria atau arcus real secara akurat. Sebagaimana kita lihat dari data Indonesia Computer Immigration Response Team atau disebut IDCART menunjukkan bahwa 73% kasus kejahatan cyber yang masuk ke pengadilan mengalami kendala dalam tahap pembuktian. Dalam resensi kriminal Polri melaporkan bahwa tingkat penyelesaian kasus cyber crime hanya 23%, jauh di bawah tingkat penyelesaian kejahatan konvensional yang mencapai 67%. Di sini kita menggarisbawahi bahwasanya persentasi kejahatan cyber yang ada di Indonesia sangat rendah, yaitu hanya memiliki 23%. Disebabkan apa, Dewan Juri? Disebabkan resensi kriminal Polri menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kasus kejahatan cyber di Indonesia masih rendah. Salah satunya karena kompleksitas pembuktian yang memerlukan pemahaman teknis mendalam. Banyak kasus yang berlarut-larut atau bahkan dihentikan karena ketidakmampuan dalam menganalisis barang bukti secara digital proper. Di mana sebagai perbandingan, Dewan Juri yang terhormat, yaitu negara tetangga kita, negara Singapura yang memiliki specialist cyber card mencapai capacity rate 89% untuk kasus kejahatan cyber dengan waktu penyelesaian rata-rata 4,2 bulan lamanya, dibandingkan dengan negara kita, yaitu negara Indonesia yang membutuhkan rata-rata 18,7 bulan lamanya. Dengan ini jelas, Dewan Juri yang terhormat, bahwa kita sangat membutuhkan pengadilan khusus kejahatan cyber. Dikarenakan apa, Dewan Juri yang terhormat? Dikarenakan dengan tahap penyelesaian kejahatan cyber ini membutuhkan lama 18,7 bulan lamanya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kompleksitas teknis ini membuktikan bahwa pengadilan khusus dengan hakim yang memiliki ekspertis teknologi adalah kebutuhan mutlak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum cybercrime di Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Dewan Juri dan para audiens yang terhormat, sebagai pembicara kedua dari tim ini, saya mengambil posisi kontra terhadap mosi bahwa Indonesia perlu membentuk pengadilan khusus kejahatan cyber. Mengapa? Peradilan khusus kejahatan cyber tidak menjawab akar masalah penegakan hukum cyber di Indonesia, karena kegagalan utamanya bukan berada di ruang pengadilan, melainkan dalam hal penyidikan dan pengumpulan dan validasi barang bukti digital. Sederhananya begini, pembentukan pengadilan khusus kejahatan cyber bisa jadi adalah solusi yang mahal, kompleks, dan beresiko menimbulkan tumpang tindih regulasi. Daripada menciptakan lembaga baru, saya percaya lebih bijak jika kita fokus memperkuat kapasitas penegakan hukum yang sudah ada, dari tahap penyidikan hingga tahap pengadilan.
agar sistem lebih berjalan efektif dan efisien daripada membangun struktur baru yang mungkin tidak berjalan optimal. Mengapa begini? Karena yang pertama, di Indonesia sebenarnya sudah memiliki pengadilan umum yang secara hukum mampu mengadili kejahatan cyber melalui Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 dan KUHP baru. Nah, jika penyelesaian terhadap kasus cyber rendah, hal ini bukan semata karena pengadilan umum tidak mampu, melainkan karena penyidik, jaksa, dan hakim belum selalu memiliki keahlian khusus dan teknis mendalam dalam mengelola barang bukti digital. Nah, tanpa pelatihan dan prosedur khusus dalam hal forensik digital, bukti elektronik bisa gagal diamankan atau tidak diterima sebagai barang bukti yang sah di pengadilan, sehingga kasus berhenti di tengah jalan. Kemudian yang kedua, membentuk pengadilan baru berarti membangun infrastruktur fisik dan digital, serta merekrut dan melatih para staf dan hakim yang membutuhkan prosedur khusus. Semua itu membutuhkan biaya yang besar. Berdasarkan analisis dari DPR tentang anggaran penanganan kasus cyber, rata-rata biaya penanganan per kasus cyber tergolong rendah dan belum memadai. Sementara alokasi anggaran yang belum cukup untuk membiayai institusi baru, muncul resiko membangun pengadilan hampa yang secara struktural ada, tapi secara fungsional tidak bisa menangani kasus dengan efektif. Kemudian yang ketiga, ada potensi tumpang tindih kewenangan antar instansi. Misalnya, di kepolisian sudah memiliki Direktorat Cyber dan Laboratorium Forensik Digital. BSSN bertanggung jawab atas intelijen dan keamanan cyber. Sedangkan Kominfo dan PPNS juga memiliki kewenangan dalam aspek pelanggaran digital dan konten online. Nah, tanpa pembagian tugas yang jelas dan harmonisasi regulasi, pengadilan khusus malah bisa menjadi panggung konflik antar lembaga, menyulitkan koordinasi lintas instansi. Juga studi-studi hukum juga mencatat bahwa pembuktian dalam kasus cyber sering mengalami hambatan karena bukti elektronik dipindahkan ke server luar negeri atau dihapus karena prosedural tidak sesuai standar prosedural. Kemudian, mari kita lihat bukti-bukti dan faktanya. Di Indonesia adalah sasaran tinggi serangan cyber, bukan hanya sebagai pelaku. Laporan dari grup IB menunjukkan bahwa Indonesia menjadi sasaran tinggi kejahatan cyber, terutama Advanced Persistent Threat atau APT pada Asia Pasifik. Dengan lonjakan signifikan dalam insiden ransomware dan kebocoran data besar, fakta bahwa Indonesia adalah target utama serangan cyber menggarisbawahi bahwa perlunya upaya mitigasi dan penguatan sistem pertahanan digital, bukan sekedar sistem peradilan yang retroaktif. Kemudian yang kedua, peningkatan jumlah aduan penipuan online dan data abuse. Sistem pelaporan dan investigasi masih belum optimal. Data dari cek rekening ID dan platform seperti IC4 menunjukkan bahwa masyarakat terus menjadi korban penipuan daring dan skema phishing. Namun proses investigasi dan penelusuran teknis seringkali tertunda karena tidak adanya sistem investigasi digital yang cepat dan andal dalam menangani kasus. Kemudian penelitian dari Sidya Nusa Jurnal 2024 juga menunjukkan bahwa hambatan terbesar kasus cyber di Indonesia ada pada digital forensic investigation dan chain custody barang bukti yang seringkali tidak sesuai dengan standar internasional. Kemudian berbicara internasional, pada praktiknya banyak di negara termasuk salah satunya Amerika Serikat, kasus cyber tetap ditangani dan diproses di pengadilan umum, tetapi dengan hakim yang ditraining khusus dan didukung oleh ahli digital forensik. Artinya, efektivitas bisa dicapai tanpa harus membuat pengadilan baru. Kemudian data dari Pusiknas Polri melaporkan bahwa pada tahun 2022 Polri menindak 8.831 kasus kejahatan cyber. Namun data evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa kasus tersendat di tahap penyidikan karena bukti digital yang tidak tuntas. Nah, ini selaras dengan seperti yang disinggung oleh pembicara pertama, bahwa sebenarnya kegagalan ini menunjukkan bahwa akar masalahnya bukan di pengadilan, tapi di tahap penyidikan dan penanganan barang bukti. Kemudian sedangkan untuk kebocoran data massal, meski kasus 6 juta data NPWP oleh Bjorka telah mengundang alarm nasional, termasuk peringatan dari Komisi 1 DPR RI bahwa ini adalah ancaman serius terhadap keamanan negara dan privasi warga negara. Nah, pendalaman dan penindakan kasus ini hingga kini terus dilakukan dan belum sepenuhnya selesai hingga sekarang. Jadi, pembentukan pengadilan khusus bukan jaminan untuk menyelesaikan akar masalah. Sebaliknya, ia justru menjadi beban tambahan jika kapasitas penyidikan dan penanganan barang bukti cyber tidak diperbaiki terlebih dahulu. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya menolak mosi ini dengan tegas dan mengusulkan agar kita terlebih dahulu memperkuat
sistem penyidikan, pelatihan sumber daya forensik digital, dan koordinasi antar lembaga sebelum membangun atau membentuk institusi pengadilan baru. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga yang mengambil posisi netral akan menganalisis kedua argumen yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya dari perspektif yang lebih objektif. Yang pertama, saya mengakui validitas argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama. Data empiris yang menunjukkan 73% kasus kejahatan cyber mengalami kendala pembuktian di tingkat penyelesaian dan hanya 23% yang terselesaikan. Memang mencerminkan problematika serius dalam sistem peradilan kita saat ini. Kompleksitas teknis yang disebutkan seperti enkripsi end-to-end, blockchain forensik, dan advanced resistant threat memang memerlukan keahlian khusus yang tidak dapat diabaikan. Perbandingan dengan Singapura yang mencapai conviction rate hingga 89% menunjukkan bahwa model pengadilan khusus terbukti efektif di tingkat yang lebih internasional. Namun demikian, argumen pembicara kedua juga memiliki landasan yang kuat. Identifikasi bahwa akar masalah terletak pada tahap penyidikan dan pengumpulan bukti digital juga relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. Pertimbangan efisiensi anggaran dan potensi timpang tindih kewenangan antar lembaga bukanlah hal sepele dalam konteks kelola pemerintahan yang baik. Data dari Pusiknes Polri yang menunjukkan hingga 8.831 kasus ditangani namun tersendat di tahap investigasi. Ini menunjukkan bahwa masalah bukan semata-mata di ruang persidangan. Setelah mempertimbangkan kedua perspektif tersebut, saya melihat bahwa permasalahan kejahatan cyber di Indonesia memang memerlukan dimensi multifaset yang memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Kedua belah pihak sebenarnya mengidentifikasi masalah yang sama, yaitu tentang ketidaksiapan sistem peradilan menghadapi kompleksitas kejahatan cyber, namun menawarkan solusi yang berbeda dan dalam pendekatan dan implementasi yang berbeda juga. Oleh karena itu, saya mengusulkan pendekatan bertahap yang dapat mengakomodasi kelebihan dari kedua argumen. Yang pertama, implementasi divisi khusus kejahatan cyber dalam struktur pengadilan umum yang sudah ada, dilengkapi dengan hakim yang telah menjalani sertifikasi khusus dalam bidang teknologi informasi dan digital forensik. Yang kedua, penguatan kapasitas investigasi melalui pelatihan intensif oleh hakim, penyidik, dan juga jaksa dalam hal digital forensik, change of custody barang bukti digital, dan standar prosedur internasional. Adapun yang ketiga, harmonisasi regulasi dan pembagian kewenangan yang jelas antara lembaga Polri, BSSN, Kominfo, dan juga PPNS untuk menghindari tumpang tindih yang bersikap kontraproduktif. Pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu cost efektif karena memanfaatkan infrastruktur yang ada, dapat diimplementasikan secara bertahap dengan risiko yang lebih terkontrol, dan tetap memberikan spesialisasi yang dibutuhkan tanpa menciptakan birokrasi yang berpotensi tumpang tindih. Tentu saja, kita memerlukan sampel. Kita dapat memulai dari wilayah dengan tingkat kejahatan cyber yang tertinggi, misalnya di Jakarta, Surabaya, bahkan di Bandung, untuk mengevaluasi efektivitas model ini sebelum kita aplikasikan ke tingkat nasional. Dewan Juri yang terhormat, reformasi sistem peradilan cyber memang urgent dan tidak bisa ditunda. Namun, kearifan dalam memilih pendekatan implementasi akan menentukan keberhasilan dalam jangka yang lebih panjang. Daripada terjebak dalam dikotomi antara pro ataupun kontra tentang pembentukan pengadilan khusus, lebih baik jika kita fokus pada tujuan yang substansif, yaitu tentang meningkatkan efektivitas penegakan hukum kejahatan cyber melalui pendekatan yang realistis, sustainable, dan selalu dengan kondisi yang Indonesia. Dengan demikian, saya merekomendasikan adaptasi model hybrid yang mengombinasikan spesialisasi yang dibutuhkan dan efisiensi dengan sistem yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari tim kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.